memenuhi sebuah kewajiban dengan cara keharaman. keharaman. Itu loh kan. Ini konteksnya seperti apa kan itu loh kan. Apakah bisa yang haram itu untuk menggugurkan kewajiban kan gitu ya? Tidak boleh untuk menampakkan kemelaratannya, ketidakpunyaannya bagi orang-orang yang berpegangan pada agamanya, bagi ahli ilmu itu. Nah, Gus, itu oke lah. Saya tertarik gini, Gus. Ada pernyataan salah satu teman saya soal apa namanya, kita pinjam ke bank. Hari ini katanya, Cak, negara kita tidak akan pernah bisa lepas dari bank. Karena sistem keuangan kita sudah diatur oleh bank. Hari ini kalau kita tidak menggunakan bank, negara tidak menggunakan bank, maka keberadaan negara juga terancam. Iya, betul. Maka kemudian itu menjadi salah satu dalil kenapa kemudian hari ini saya pinjam ke bank katanya. Itu sih alasan-alasan dia aja sebenarnya. Nah, cuman gini Gus. Itu kan tadi kita udah bicara soal kebutuhan sandang pangan papan ya, kayak rumah dan lain-lain. Ini pertanyaan buat saya pribadi nih. Yang belum menikah nih. Boleh nggak nih ya? Saya mau menikah kan nggak punya duit nih, Gus. Iya, betul. Saya ngutang ke bank gitu tuh. Kur lah, sebutlah kur misalkan. Pandangan agama ini berbeda nggak sih treatmentnya? Treatmentnya berbeda nggak sih? Saya kebutuhannya untuk menikah, pinjam saya di bank nih. Itu gimana? Hukumnya gimana, Gus? Apa masih sama? Kan mau nikah nih, nikah. Sedangkan saya perintahnya apa namanya? Sudah jelas kan kita diperintahkan untuk menikah dan lain-lain. Sedangkan kondisi saya ekonomi, masa kita puasa terus, Gus? Sholat kita, Gus. Jadi udah solusinya misalkan kita pinjam ke bank. Gimana itu kok Gus? Bagaimana hukumnya memenuhi kewajiban dalam hal ini adalah faktor nikah ya? Iya. Gitu kan. Kewajiban untuk menikah karena memang ada rasa keinginan untuk menikah. Iya. Gitu kan. Nah itu sebenarnya sampai dikatakan begini. Bagaimana memenuhi sebuah kewajiban dengan cara keharaman. Nah, oke. Gitu. Memenuhi sebuah kewajiban dengan cara keharaman. Itu kan. Ini konteksnya seperti apa kan itu kan. Apakah bisa yang haram itu untuk menggugurkan kewajiban kan gitu ya? Iya. Nah, bisa nggak sih betul? Ya bisa. Cuma pertanyaannya itu boleh nggak sih? Kan nah, itu iya boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita itu memenuhi kewajiban kita dengan jalan yang haram kan gitu? Saya pinjam aja ke bank gitu tuh. Iya. Lah terus selama ini yang terjadi, kalau memang sudah tidak ada jalan lain, sudah tidak ada jalan lain kan rasanya. Artinya solusi itu bukan sebuah tujuan ya. Solusi itu bukan sebuah tujuan. Itu memang alternatif ya kan? Alternatif yang tidak setiap saat menjadi rujukan. Iya. Hanya kasus-kasus tertentu lah. Nah ini kalau ada yang seperti itu ya, sampai dibilang ya sesuai kebutuhan saja pinjamnya, gitu bahasanya. Iya. Jadi kondisi itiror itu kondisi yang tidak bisa dihindari. Kondisi yang tidak bisa dihindari, seumpamanya ini terjadi, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dan juga tidak ada kebaikan. Nah, ini seperti orang tuh menggambarkan keadaan dia itu tidak memiliki apa-apa untuk menyambung hidupnya. Lalu dia harus memenuhi kebutuhan dirinya, sedangkan tidak ada yang bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang haram. Maka perbuatan yang haram itu bagi dirinya legal. Bagi dirinya legal. Legal, akan tetapi hanya biqadril hajat, biqadril masyaqqah bahasanya. Hanya biqadril masyaqqah yang itu ya, tuh. Hanya kebutuhannya mendesak nih. Cuma 3 juta. Ya sudah, jangan 4 juta minjemnya. Kebutuhannya
hanya 1 juta. Ya sudah 1 juta aja gitu loh. Karena memang kebutuhan menikah sekarang Gus itu tidak hanya akan nikah Gus ya. Harus ada bolu, harus ada tenda, harus ada banyak kecereknya lah Gus gitu. Cereknya Iya ya, itu yang itu. banyak. Makanya ya untuk generasi-generasi angkatan saya bersabar aja dulu ya. Ini masih haram, masih haram. Ya Nah, karena memang yang menjadi ini Pak, yang menjadi bahaya itu bukan perkara dia melakukannya, mm-mm. tapi perkara dia merasa tidak bersalah atas apa yang dia lakukan. Oke. Dia menganggap yang saya lakukan ini adalah Membenarkan itu ya. membenarkan itu. Makanya tadi kita tidak boleh menormalisasi hukum. Artinya tetap saja kalau itu bentuknya haram maka itu tetap haram. Persoalan kemudian kita menggunakan cara yang haram tapi tidak ada cara lain. Seperti kisahnya gini deh. Ada seorang pemuda di gurun pasir yang dia sedang kelaparan betul. Dia menemukan di sebuah perkebunan kurma yang di gurun pasir itu punya orang. Kalau dia nggak makan kurma itu dia meninggal. Dia meninggal. Maka pada saat itu tadi hukumnya legal untuk dirinya. Tetapi hukumnya tetap haram. Tetap haram. Maka dia menebus dosa itu ketika dia sudah makan, dia normal kondisinya, dia minta ridhonya kepada orang Ridhonya. Seperti itu memang. Gitu ya. Nah makanya ada istilahnya yang dituntut itu kan, ya saya teringatnya ada 4 hal ya. Dunia ini bisa berjalan jika 4 hal ini terlaksana. Oke. Perkara pertama itu adalah ulama. Ulama dengan nasihatnya dan bimbingannya. Yang keduanya itu adalah umaroh. Umaroh dengan perhatian dan kebijakannya. Yang ketiga itu agniya. Agniya itu dengan kedermawanannya dan kepeduliannya. Iya. Yang keempat itu fuqara. Fuqara itu dengan tahu dirinya. Tahu diri gitu. Oke. Dan rasa berterima kasihnya. Itu. Jika 4 hal ini berjalan sesuai dengan aturan masing-masing, maka stabilitas dunia dalam segala aspek itu bisa terjaga. Utamanya sih sadar diri, Gus. Sadar diri, Iya. memang. Karena masyarakat kita kan kebanyakan gak sadar diri. Udah tahu kita nggak mampu segitu, tapi tetap aja pengennya yang gede-gede gitu dan lain-lain. Tapi juga sangat sulit nyari temen yang sama-sama sadar diri gitu. Ya udah nikahnya di kau aja gitu, Gus. Makanya ada istilah dari kami itu ya, dari orang-orang dari guru-guru kami, dari kiai kami itu ada ungkapan seperti ini. Ini berangkatnya memang dari kebiasaan kiai-kiai terdahulu mengenai kebutuhan dirinya. Beliau mengungkapkannya seperti ini. Wala yajuzu ayyudhirul faqra liman tamassaka dinahu. Ada yang mengatakan li ahli ilmi. Tidak boleh untuk menampakkan kefakiran. Tidak boleh untuk menampakkan kemelaratannya, ketidakpunyaannya bagi orang-orang yang berpegangan pada agamanya, bagi ahli ilmu. Nah, dalam lebih luasnya lagi, umat Islam itu ini harus terlihat gagah gitu Pak, walaupun ngenes. Jadi apa tuh kalau kata bapak saya itu tuh apa sih dia kelihatan keren tapi melarat gitu tuh apa ya? Bahasanya itu ya. Karena memang ini berdasarkan dari Quran itu sendiri. Gitu Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf kan ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang enggak tahu tuh menyangka mereka itu adalah orang-orang kaya. Itu orang-orang. Nah, karena apa? Yahsabul jahilu aghniya minat ta'afuf. Berangkatnya dari menjaga dirinya, minat ta'afufi, dari menjaga dirinya. Ta'afuf tadi ya. Nah, minat ta'afuf. Ta'rifum bisimahum. Mereka mengenal dari ciri-ciri mereka, dari ciri-ciri orang itu. Ini apa namanya, Aldi ini keren. Kayaknya kelihatan bermobil, punya banyak duit nih. Iya. Begitupun teman-teman kalau melihat kita ini, wah keren gitu, ada duit. Ada aja tuh yang punya duit 10 juta nggak buat modal dari gini. Nah, itu.
itu bukan soal apa ya, kita ini soal ta'afuf saja. Sebetulnya kita menjaga penampilan kita agar tidak terlihat melarat saja. Lah itu bahasanya pencitraan itu memang diharuskan. Diharuskan. Diharuskan dalam konteks ini Iya, ya. oke. Jadi ciri la yas'alunan nasa ilhafat. Buktinya ciri-ciri mereka itu dikatakan kaya. Itu la yas'alunan nasa ilhafat. Tidak pernah minta-minta kepada orang. Dengan sangat gitu loh. Terlalu menampakkan kebutuhan kepada orang itu kalau misalnya kelihatan melaratnya gitu loh kan. Jadi tidak terlihat wibawanya. Tidak. Nah makanya itu salah satu bentuk daripada anjuran syariat. Bahasa dikatakan asasus syariatul khamsah itu kan. Dasar bersyariat itu ada 5 itu kan. Dasar bersyariat ada bersyariat secara kolektif, ada bersyariat secara personal Individual ya. Nah, salah satunya itu daripada bersyariat secara personal itu adalah menjaga martabat dan kehormatannya untuk tidak dilecehkan Oleh orang lain. Salah satunya itu tadi, daripada saya meminta akhirnya saya itu terhina-hina, lebih baik saya tidak meminta walaupun harus berpuasa, walaupun harus menes kan ya kan. Dan itu emang karena apa? Hal itu bagian daripada dia itu menjaga agamanya. Mereka maksudnya kita senang pernah kita ngenes Pak. Gitu. Tapi juga ta'afuf di sini ini memang jalannya Gusti Allah ya. Sampai Mbah Maimun Zubair itu menyampaikannya, seumpamanya orang-orang kita itu mau bertawakal, pasti akan tercukupi. Repotnya kita tuh nggak bisa tawakal gitu loh. Dan pahamnya kita tuh tawakal tuh pasrah aja pasrah. Bukan seperti itu artinya. Qanaah lah ya. Nah, qanaah seterusnya itu enggak seperti itu sebetulnya. Tawakal itu juga sesuai dengan kapasitas dirinya. Gitu loh. Jadi bahasanya itu lebih mendahulukan prioritas dirinya, kebutuhan dirinya daripada kebutuhan yang lainnya. Artinya hajat kita yang paling utama itu bagaimana saya itu bisa makan. Bagaimana saya itu bisa ya bahasanya kita berkendaraan ya bensin lah, punya bensin sendiri, makan sendiri. Rokok lah minimal. Nah itu termasuknya itu memenuhi kebutuhan dirinya. Hajat kita sendiri ya. Dengan tanpa harus berlebih-lebihan. Tarafnya itu sederhana. Akan tetapi kan hal ini ya sifat dasar syahwat manusia yang menyenangi kelebihan ya. Itu memang hal ini sulit kan. Kenapa? Makanya yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren itu membangun keyakinan bahwasanya kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Membangun keyakinan besar bahwasanya kita ini betul-betul diperhatikan oleh Sang Pencipta. Kita ini diperhatikan loh gitu tuh. Jangan ngerasa rendah diri. Begitu. Nah, Gus, kita kembali ke konteks tadi. Kita ngomongin soal ekonomi Islam di tantangan zaman modern ini yang sangat-sangat kapitalis gitu ya, tersentralisasi ekonomi itu oleh ekonomi asing. Bagaimana tadi juga di awal sudah disebutkan, ini ada juga yang menyebutkan ini dikuasai Freemason dan lain-lain. Kalau saya sih bodoh amat lah, mau Freemason kayak mau apalah Remason kayak apa, nggak ngerti dah gua. Tapi yang pasti gini Gus, saya melihat tantangan ini juga untungnya kita punya presiden yang menggiring ekonomi kita ke arah yang lebih berkepribadian. Presiden Prabowo mengilhami kebijakannya dengan cita-cita luhur para founding fathers Indonesia, bagaimana membentuk ekonomi yang berkerakyatan sesuai dengan undang-undang dasar kita. Nah Gus, tentu tadi kita sudah banyak ngobrolin soal tantangan modernisasi ekonomi ini. Termasuk gini Gus, saya mau tanya nih, gimana sih hukumnya kita bertransaksi menggunakan bank ataupun m-banking gitu, Gus? Kan mungkin itu udah udah dibahas banyak tuh ya sama Basul Masail dan lain-lain. Tapi ini perlu kita publish dong ke teman-teman, ke sahabat-sahabat yang lain, ke para netizen ini. Gimana sih hukumnya? Karena ada yang tidak berbayar, Gus. Misalkan kita salah satu pakai aplikasi vintage
salah satu nggak usah kita sebutin, kita nggak ada biaya admin tuh. Iya. Nah, perkaranya adalah bagaimana kita bertransaksi pakai BI Fast misalkan. Itu harus ada biaya transaksinya itu 2.500. Bagaimana itu hukumnya? Jasa. Jasa itu. Jasa yang nggak ada beda sama kurir itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Biasanya admin itu nggak ada bedanya kurir juga, gitu kan. Yang menyambungkan maksud orang tertentu kepada orang yang dituju, gitu kan. Sebenarnya ada jasa. Nah, kita tidak pernah lepas daripada kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh orang lain, dan kebutuhan orang lain itu bisa dipenuhi oleh kita. Jadi ada bahasanya itu simbiosis ya. Mutualis. Nah, simbiosis mutualis itu terjadi di situ kan. Dan hal ini sebuah hal yang lumrah gitu kan. Bagaimana penggunaan m-banking yang lain sebagainya yang memang kita sadari bahwasanya memang ini bagian daripada digitalisasi ekonomi kita kan. Bahkan ada namanya uang apa? Kripto, uang elektro kan ya. uang itulah, uang nggak ada jenisnya. Nggak ada jenisnya kan. Yang dikendaki itu nilai sebenarnya. Iya. Nilai, ada nilainya. Kan? ETH atau apa nggak ngerti saya tuh. Makanya kalau di dalam bahasa fikih itu kayak model-modelnya rekening, nah itu kalau sering aset ya, aset tak berjalan gitu loh kan. Termasuknya itu ada aset produktif, ada aset yang tak berjalan kan itu. Memang sudah dibahas di dalam muamalah itu kan. Ada di dalam istilah fikih itu ada namanya mutakawam sama musamman gitu. Mutakawam itu adalah barang yang memiliki nilai jual. Memiliki nilai jual bahasanya. Ada nilainya gitu loh kan. Ada bisa dirupiahkan gitu. Ada juga yang istilahnya musamman. Memang ini barang yang betul-betul bisa terjual kan gitu. Nah, di dalam istilah m-banking itu sendiri, itu sebenarnya kan uang kita, Pak ya. Uang kita, iya. Ya. Yang diamanahkan kepada bank tertentu, ya kan. Sebagaimana bank itu adalah telah menjaga daripada keuangan yang kita miliki, wajarlah kalau seumpamanya jasa itu ada, gitu kan. Kalau pengen ikhlas udah di surga aja sana. Jangan di dunia, no. Karena memang manusia itu diciptakan untuk pamrih kok. Semuanya kan. Kita nggak bisa mengatakan ikhlas. Ikhlas seperti apapun, nah, buktinya kita sholat aja masih butuh pahala. Nah, pahala itu kan pamrih juga dari ibadah kita. Bahkan kita sendiri menyembah Tuhan yang selama ini kita lakukan ya, sembah selama ini. Kita pun dari penyembahan kita tuh masih minta pamrih sama Tuhan. Itu. Minta surga kan. Nah ini kan ya memang dasarnya manusia itu pamrih kan. Tapi bagaimana konsep pamrih ini itu bisa elegan dan juga bisa layak gitu. Nah mungkin di dalam m-banking itu ya sudah sebuah kewajaran ya karena memang di dalam istilah muamalah kita itu semuanya itu atas dasar ala yadil amanah, atas dasar kepercayaan, legalitas kepercayaan. Itu karena memang asasnya itu adalah kepercayaan. Maka sangat dicela sekali jika kepercayaan ini disia-siakan. Gitu kan. Apalagi ini mengenai kebutuhan hidup orang banyak gitu kan. Makanya memang rata-rata di dalam muamalah Islam itu secara garis besar syariat, ekonomi syariat itu dasarnya itu adalah dasar untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak yang berkeadilan dan membangun rasa kepedulian kepada sesama. Atas dasar kemanusiaan. Nah, itu sebenarnya konsepnya yang berdasar itu. Dan ini bisa terjadi kalau memang berangkat atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Nah, Gus, kita ngomongin ekonomi Islam itu pasti nggak bakal habis deh. Kita ngobrol ini nggak bakalan tuntas 2 hari 2 malam, nggak bakalan, Gus. Karena ini kita panjang banget. Nah,
cuman di sekelumit masalah yang sedang terjadi ya karena mungkin tadi unsur ribawi yang akhirnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya kita sangat-sangat banyak menemukan itu ya. Tapi juga demikian kita juga jangan capek-capek untuk terus belajar mengenai ekonomi syariah tadi. Nah, ada nggak sih Gus, menurut Gus solusinya kemudian harapan Gus ke depan soal membangun ekonomi keumatan ini gitu? Kesadaran, kepedulian itu kuncinya kan. Sadar akan posisi diri kita yang sebagai makhluk sosial yang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi oleh diri sendiri. Oke. Nah, peduli terhadap kebutuhan yang harus terpenuhi tidak hanya dari diri kita dan tapi juga dari orang-orang sekeliling kita. Oke. Makanya kenapa pada saat kemenangan Nabi di dalam setiap peperangannya, Nabi itu nggak punya anggaran loh dalam peperangan itu. Nggak punya. Beliau tidak mengadakan mujizat. Nah, mentang-mentang Nabi gitu doanya ya Allah, gitu loh. Ya Allah menang ya, nggak begitu dong. Harus sesuai aturan. Nah, pengen menang ya gulat dulu lah. Gitu. Kalau pengen menang ya gulat dulu kan. Perkara nanti itu gulatnya bagaimana. Yang penting kamu udah usaha. Oke. Nah itu karena memang Nabi itu nggak ada anggaran untuk setiap peperangannya, maka beliau itu yang ditumbuhkan, yang dipanggil oleh Nabi itu adalah mereka akhirnya tadi. Ya akhirnya itu yang dilakukan oleh Nabi itu bukan bahasanya itu bikin proposal, enggak. Bukan bikin, tapi membangun kesadaran. Tapi membangun kesadaran dan kepedulian bahwasanya ini adalah untuk hajat kita bersama. Karena semuanya memiliki andil. Yang terkenal itu adalah ketika perang Tabuk. Dalam sejarah itu perang Tabuk itu disebutnya Jaisul Usroh, kan? Bala tentara yang sulit, karena memang pada saat itu lagi larang lagi larang pangan kan gitu. Ya ekonominya lagi lesu lah bahasanya. Gitu, kan. Kalau zaman sekarang mah lagi lesu lah gitu. Lagi lesu kan. Tapi kita harus perang gitu. Harus perang kan itu. Duitnya dari mana kan gitu kan. Nah itu Nabi kan muru-muru kan. Artinya diusung bersama. Bahkan orang yang paling miskin pun, ya katakan pada saat itu orang paling miskin itu harus sufah ya. Iya. Itu 60 orang itu. Nah tetap memenuhi daripada panggilan itu. Saya cuma bisa urun, bahasanya mana? Iuran. Ya, sumbangannya cuma 1 genggam gandum. Nabi melihatnya bukan 1 genggam gandum itu. Tapi iktiqodnya. Nah, rasanya itu loh Pak. Rasa bahwasanya ingin membantu agama ini. Gitu kan. Nah, rasa peduli itulah yang saat ini masih belum banyak yang tumbuh. Makanya saya ulangi kembali, ada satu negara yang SDA-nya miskin, tapi SDM-nya tinggi. Yang dibangun sama Nabi SDM-nya dulu, karena memang yang diharapkan dari zaman Nabi apa? Tambang nggak ada. Pertanian ya cuma kurma, itu kan. Apa sih? Itu kan. Ya perdagangan juga ya cuma hasil bumi dan hasil ternak kan itu. Paling bantar kain. Nah, paling bantar seperti itu. Tapi apa coba? Karena kepedulian satu sama lain sangat kuat di antara mereka, ini menjadikan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh ekonomi manapun. Maka perekonomian itu bisa tumbuh dengan baik jika dibarengi dengan asas kepedulian untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dan kita adalah bagian daripada orang banyak itu. Oke. Jadi sahabat-sahabatku semua, yang kita bisa ambil ini adalah membangun ekonomi keumatan itu tidak bisa dengan menggunakan ekonomi kapitalis. Tidak bisa kita gunakan dengan ekonomi individualis. Memperkaya diri, memperkuat diri sendiri. Tetapi membangun ekonomi keumatan itu harus disertai dengan rasa. Rasa apa? Rasa kepedulian. Awareness lah. Kalau bahasa kerennya itu awareness. Jadi membangun kepedulian sesama, saling dorong, karena tujuannya adalah bagaimana membentuk ekonomi
yang mandiri. Mandiri. Khususnya untuk agama, bangsa dan negara kita. Nah, sebagai penutup Gus, saya mau tanya nih terakhir, apa sih sebetulnya makna daripada perjuangan Rasulullah yang kemudian meneruskan daripada wahyu Allah tentang ekonomi Islam ini? Apa sih esensinya sebetulnya? Esensinya itu Rasulullah itu ingin umat ini bisa dibanggakan. Rasulullah itu ingin umat ini bisa dibanggakan di hadapan umat-umat yang lain. Itu. Fa inni mubahim bikum alal anbiya'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku ini ingin membanggakan kalian di hadapan para nabi. Jadi bahasanya itu kebanggaan nabi ini kan dari seluruh aspek. Makanya kenapa salah satu bentuknya dari tentang ekonomi itu adalah wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu khawatir, ada rasa kekhawatiran ketika mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Terutama lemah secara keyakinan dan akidahnya. Karena sebaik apapun ekonomi, jika tidak dilandasi dengan keyakinan dan kekuatan dari kesolehan dan ketakwaan seseorang, itu akan menjadi sebuah bencana di kemudian hari. Maka oleh karena itu, Rasulullah itu ingin umat ini dibanggakan. Nah tentu dengan apa membanggakannya? Tentu dengan kelebihan-kelebihan dan juga kemakmuran-kemakmuran yang ada pada umat ini. Nah, secara sederhananya, Nabi ingin kita itu bisa membanggakan beliau kelak ketika di hadapan para nabi di hari kiamat. Oke Gus, ini obrolan yang sangat-sangat luar biasa, menarik, dan inspiratif. Artinya, sahabat-sahabatku sekalian, kita boleh memperkaya diri, Gus ya. Kita boleh memperkaya diri, tapi jangan lupa ketika kaya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena konsepnya adalah bagaimana membangun diri kita, lingkungan kita, agar menjadi sama-sama tadi mampu dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan para anbiya di hari kelak. Itu saja barangkali dari kami, dari saya dan Gus Mubin LC, lulusan Cibeber. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, Terima kasih Allah. banyak Gus, waktunya, ilmunya, semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Ansor Banser semuanya terinspirasi dari apa yang didauhkan oleh panjenengan. Semuanya. Akhirnya sahabat-sahabatku semua, itu saja yang bisa kami haturkan untuk sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini nampaknya dapat diambil hikmah dan ilmunya. Jangan lupa saya ingetin, klik tombol like, share, dan subscribe Ansor Banten channel ini. Terima kasih Gus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.